Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tahiyatun mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Jemaatnya pada tertawa ya ikhwah. Gak ketemu, yang ketemu teman mukanya. Wah, teman-temannya. Pendeta ini permainkan gerakan sholat di dalam gereja. Bayangkan, ini dalam gereja ya ikhwah. Apakah saking bencinya mereka kepada Islam sampai-sampai mereka membahas tentang sholat, membahas gerakan sholat dalam gereja, sehingga dibuatkan lelucon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, sahabat Asyik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi Alhamdulillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik, kami kabarkan kembali ada seorang pendeta yang mengolok-olok gerakan sholat. Dalam videonya itu bahkan orang ini sedang khutbah di gereja. Dia mengolok-olok gerakan sholat. Katanya assalamualaikum gak ketemu, assalamualaikum gak ketemu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sholat merupakan tiangnya agama. Kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Akan tetapi mereka justru malah mengoloknya. Bahkan kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah tentang sholat. Akan tetapi mereka saking bencinya kepada Islam, saking bencinya kepada ibadah umat Islam, mereka jadikan olok-olok ya ikhwah. Bahkan kita mendengarkan tadi jemaatnya itu tertawa. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi, ada setan yang bernama Kanzab. Kanzab ini suka mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Bayangkan ikhwah, setan saja hanya mengganggu, tidak mengolok-olok, hanya mengganggu. Lalu kemudian apakah orang-orang yang mengolok-olok itu seperti setan atau dia lebih daripada setan? Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana videonya itu dan kita akan tanggapi. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tahiyatun mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum, gak ketemu. Nah, ini jemaatnya tertawa ya Pak. Jemaatnya tertawa. Assalamualaikum, kanan kiri gak ketemu, yang ketemu teman mukanya. Wah, teman-temannya. Baik, Alhamdulillah kita sudah saksikan bersama pendeta ini mengolok-olok gerakan sholat, ibadahnya umat Islam, dia olok-olok di gereja ketika dia khutbah. Na'udzubillahi min dzalik. Biasanya ketika mereka iri kepada Islam, mereka iri kepada ibadahnya umat Islam, tentu mereka akan berbagai macam cara untuk mengolok-oloknya ya ikhwah. Karena mungkin mereka tidak mampu dan tidak kuasa untuk melaksanakan ibadah seperti Islam, akhirnya mereka hanya bisa mengolok-olok. Nah, kita akan tampilkan begitu indahnya ibadah umat Islam. Silakan ya Hafillah. Ibadah umat Islam penuh kedamaian dan penuh ketenangan. Itulah ibadah yang Nabi SAW ajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan seperti ini bagaimana ya ikhwah? Ini hanya minta tanggapan saja. Jadi kita tidak maksud untuk membandingkan, akan tetapi hanya untuk memberikan jawaban kepada pendeta bahwa Anda, wahai pendeta, kalau misalkan Anda berkhutbah, jangan sampai-sampai membahas tentang sholat, apalagi ini mengolok-olok. Silahkan aja dengan kepercayaan Anda sampaikan keimanan Anda sampaikan kitab Anda. Jangan malah membahas kepada sholat, apalagi ini mengolok-olok. Na'udzubillahi min dzalik. Dia mengatakan ihdinas shiratal mustaqim sambil tunjuknya digini-gini ya ikhwah.
Ya, padahal ihdinas shiratal mustaqim tidak tepat. Kalau misalkan ihdinas shiratal mustaqim lalu kemudian tangannya digini-gini, kan itu tidak tepat ya ikhwah. Dan dia mengatakan assalamualaikum gak ketemu, assalamualaikum gak ketemu. Ya iyalah gak bakalan ketemu, soalnya kan Anda non muslim. Anda non muslim tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau misalkan Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ketemu ketenangan, ketentraman dalam melaksanakan ibadah salat. Kalau misalkan Anda non muslim ya gak bakalan ketemu lah. Kalau misalkan muslim, ya jelas ketika dia melaksanakan sholat, dan setelah dia melaksanakan sholat akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian ketika dia usai sholat. Nah ikhwafillah, bukan hanya itu saja. Pendeta ini malah menyalahartikan, bahkan dia membuat hadis palsu ya ikhwah. Nauzubillah min dzalik. Kita akan saksikan bersama. Kita bersyukur saudara yang dikasih Tuhan keselamatan yang luar biasa. Makanya Rasulullah bersabda, ya Allah, demi Allah, jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Isa anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu. Dia yang akan menjadi hakim yang adil. Luar biasa enggak? Rasulullah bersabda, ya Allah, jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Isa anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu. Dia yang akan menjadi hakim yang adil. Wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan dia sudah membuat hadis palsu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, demi Allah, jiwaku berada di tangannya. Maksudnya berada di tangan Isa. Ya, nauzubillah min dzalik. Ini sangat luar biasa ya. Sangat keji sebetulnya orang yang seperti ini, karena dia sudah memfitnah Rasulullah SAW bersabda demikian. Padahal kalau misalkan kita melihat hadis Nabi SAW dengan hadis yang sahih itu, kalau misalkan ada seseorang yang berbohong lalu kemudian dinisbatkan ini dari Rasulullah, ini datang dari Rasulullah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Bahkan tadi katanya Isa itu wal awwalu wal akhiru. Isa itu adalah yang pertama, dia yang terakhir. Ini kan ayat suci Al-Qur'an ya ikhwah. Tapi dia nisbatkan ayat tersebut kepada Isa. Padahal Isa adalah Nabi Allah, utusan Allah. Dan Isa dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maria. Akan tetapi orang ini, na'udzubillah min dzalika ya ikhwah, saya hanya bisa mengelus dada ya. Ketika mereka bertepuk tangan dengan tingkah pendeta ini, kami hanya bisa menepuk jidat ya ikhwah. Karena mohon maaf, keawaman dan kebodohan pendeta ini disampaikan di depan yang kami duga orang awam juga ya ikhwah, sehingga mereka hanya bisa bersorak-sorai, mereka bisa hanya tepuk tangan saja, tidak mengetahui kebenarannya seperti apa. Untuk itu kami ingatkan kepada non-muslim yang ingin belajar Islam, jangan dari misionaris, jangan dari pendeta, maka belajar Islamlah dari orang-orang yang paham agama, belajar Islam dari orang-orang yang mengerti agama. Ditakutkan ketika Anda belajar dari misionaris, pendeta, Anda bukan mendapatkan kebenaran, akan tetapi Anda justru akan tersesat jauh daripada kebenaran. Ya ikhwah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم